Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman podcast Hai HI, kembali lagi kita di episode yang terbaru bersama saya Ferry Muhammad Anas. Di tempat kita ngobrol santai, penuh inspirasi dan pastinya seru banget. Nah, hari ini kita bakal bahas tema yang sangat dekat dengan hati kita semua, yaitu kenapa kami bangga sekolah di sini. Nah, sekolah itu bukan cuma tempat belajar, tapi juga tempat kita tumbuh, kenal banyak teman, dan dapat pengalaman yang nggak bakal terlupakan. Dan kali ini saya nggak sendirian. Kita sudah kehadiran teman-teman kita yang kece-kece ini, yang ganteng dan solihah. Amin. Nah, boleh halo dulu ke kamera. Halo. Halo. Nah ya, baik. Kita mulai dulu perkenalan sebelum ngobrol lebih jauh ya. Coba kenalin dulu dirinya satu-satu dari mulai sebelah kiri saya, kemudian tengahnya. Oke, silakan. Oke, baik. Saya Sofia Mira Akbar dari kelas 3 SMP. Saya Kaifira Zelia, saya dari kelas 1 SMP. Dan saya Nakhla Abirsam Putra dari kelas 2 SMP. Oke. Satu kata untuk sekolah SMP harapan Ibu. Apa? Satu kata. Aku sih kayaknya menggembirakan. Bos, keren. Aku menyenangkan. Mantap. Wow. Wow, bagus sekali. Keren. Kan kita baru mulai aja udah kelihatan ya semangat kita ya. Oke, kita masuk ke sesi kedua. Sekarang Bapak pengen tahu nih, selama kalian sekolah di sini, pengalaman apa sih yang paling berkesan? Boleh ceritain nggak? Kegiatan ekskul boleh, acara sekolah boleh, terus prestasi kalian atau momen-momen seru lainnya bareng teman-teman. Boleh ceritain, Sofi? Boleh ceritain? Mulai dari saya dulu. Menurut saya salah satu pengalaman yang sangat berkesan buat saya itu ketika saya menjabat di OSIS lalu menjadi panitia berbagai acara. Salah satunya itu pas kegiatan LDKS, yaitu latihan dasar kepemimpinan siswa. 3 tahun ngerasain, itu 2 tahun jadi peserta, terus 1 tahunnya lagi jadi panitia. Nah, selama 2 tahun jadi peserta itu kerasa, oh kita ini dilatih kemandiriannya, dan lain-lain. Nah, ketika jadi panitia, kita juga dilatih dalam aspek lain. Kita diajarin gimana caranya berorganisasi. Nah, itu menurut saya menjadi character development untuk saya dan mengembangkan karakter saya ini sekarang. Gitu sih, Pak. Jadi informasi, Sofi ini adalah Ketua OSIS periode 2004-2005 ya? 2024-2025. 2024-2025, oke. Boleh Kevira, apa pengalaman yang berkesan di sekolah ini? Menurut aku pengalaman yang paling berkesan itu yang pada saat kita LDKS ya. Karena pas aku LDKS itu kebetulan aku ketua kelompoknya. Jadi aku belajar gimana nih cara aku biar bisa mengurus anggota-anggota kelompok aku dengan baik gitu. Oke, keren. Oke, Nahla. Mungkin kalau buat saya ya jadi OSIS. Tapi di sini dibahasnya bukan pas jadi OSISnya karena baru sebentar menjabat, tapi proses pas mau jadi OSISnya itu yang ya, gimana ceritanya? rumit banget. Pertama tuh kita dites dulu tertulis, kita harus tahu dasar-dasar OSIS itu apa sih, kegunaannya apa. Nah, setelah lulus tes itu kita lanjut wawancara, kita diuji gimana cara mengatur jadwal yang benar, gimana cara mencari kelemahan dari kita. Nah, setelah lulus tes wawancara kita baru menjadi paslon. Nah, ini yang paling sulit karena kita harus buat visi misi, nyari suara, terus kita juga harus nunjukin kalau kita tuh cocok sama pasangan kita. Nah, itu sih yang paling mengesankan. Kalau itu aja sih. Oke, berarti ceritanya cukup inspiratif ya. Dan kebetulan Nahla ini adalah ketua OSIS terbaru menggantikan periode sebelumnya. Ya, jadi betul. Nahla ini adalah ketua OSIS periode 2025-2026. Ya, betul. Oke.
Selanjutnya pertanyaannya, kalau dibandingkan dengan sekolah lain, menurut kalian apa sih yang membuat sekolah kita ini berbeda dengan yang lain? Apakah dari cara gurunya mengajar, lingkungannya, atau suasananya? Boleh ceritain sesuatu dari Nala dulu? Eh, Mungkin lingkungannya ya. Di sini tuh anaknya aktif semua. Jadi Aktif semua. kalau ada apa-apa tuh lebih heboh gitu, kayak nggak yang sepi. Karena sebelumnya sekolah SD saya kayak semuanya tuh kalem, semua di sini aktif semua. Ah, Jadi ngerasa lebih beda, lebih beda. lebih seru, lebih menyenangkan lah, itu aja sih. Oke, oke. Kevira, pengalamannya apa selama sekolah? Kevira kelas 7 ya? Iya. Oke, pasti udah banyak lah ya. Kelas 7, biarpun baru 4 bulan, tapi sudah banyak ikut lomba ya? Iya. Oke, ceritakan pengalamannya. Jadi menurut aku di sini itu yang membedakan adalah kegiatan kita. Biasanya kalau di sekolah aku itu nggak ada sholat duha. Kalau di sini ada. Habis itu Oke. sama di sini tuh guru-guru membuat pelajaran jadi menyenangkan gitu loh, Pak. Kadang kita kan kalau belajar pakai Kahoot ya, jadi murid-murid juga nggak bosan buat belajar. Oke. Udah itu aja. Nah, Sofi, nah sudah tidak terbantahkan Sofi ini. Pengalamannya segudang, banyak prestasinya. Kita Siap. dengarkan dari Sofi. Oke, Sofi. Oke, menurut saya itu yang paling membedakan adalah gurunya. Mengapa? Karena menurut saya guru di HI itu mereka itu sangat caring, mereka itu peduli sama muridnya. Nggak mungkin, menurut saya nggak mungkin guru HI itu pernah cuek gitu loh sama Iya. muridnya. Kalau kita ngelakuin kesalahan pasti ditugurnya juga dengan cara selayaknya gitu kan. Dan juga dalam mengajar guru-guru tuh selalu punya pertimbangan gitu loh, metode belajarnya gimana, murid-murid sukanya gimana, dan juga terkait nilai itu pasti guru-guru selalu mengingatkan agar anak-anak tuh nilainya beres gitu loh, Pak. Menurut saya sih guru-gurunya. Oke, keren sekali ya jawabannya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dari obrolan kita yang sesuai tema. Kenapa sih kalian bangga sekolah di sini? Boleh dari Sofi, boleh? Kenapa saya bangga sekolah di sini? Itu yang pertama menurut saya karena di HI ini itu aspek pelajaran Islamnya itu sangat kuat. Nah, di sini tuh saya dibimbing eh, pelajaran untuk agamanya, terus ada juga kan pelajaran Al-Quran serta bahasa Arab. Itu sebelumnya saya pas SD yang di Palembang, itu saya belum ngerasain. Nah, ketika pindah ke SMP sini, itu saya kaget, wah ini ajaran Islamnya kok keren banget gitu loh. Terus akhirnya saya jadi lebih mengenal lagi, dan akhirnya bisa saya terapin di kehidupan sehari-hari. Oke, Vira, gimana pengalamannya selama sekolah di sini? Oke, benar kata Kak Sofi tadi, pelajaran di Islam ini tuh kuat banget. Jadi aku tuh sebelumnya kurang paham sama pelajaran-pelajaran Islam itu. Terus tapi di sini kita dibimbing untuk mengenal lebih dalam lagi. Sama menurut aku HI itu aktif buat nyari-nyari lomba. Jadi siswa-siswa di sini bisa berprestasi juga. Oke. Oke, Nahla, bagaimana pengalamannya selama sekolah di sini? Nah, kelas 8 kan ya, berarti udah Ya, betul. hampir 2 tahun ya? Ya. Oke. Kalau menurut saya bangga karena pertama ini sekolah Islam. Kita di sekolah Islam bukan hanya diajarkan tentang agama, tapi ada pendidikannya juga. Jadi seimbang, nggak berat sebelah lah. Nah, dari itu saya merasa bangga karena insya Allah saya sukses di dunia dan di akhirat Amin, juga. amin. Dan semoga saya doakan semuanya juga ya. Amin, amin. Nah, Keren itu banget. yang buat saya bangga. Ah, Kedua, karena eh dari tadi Kak Sofi sama Kak Vira tuh juga setuju agamanya cukup kuat, jadi bagus. Itu oke. aja. Ya, setuju banget ya. Lingkungan yang positif itu sangat berpengaruh untuk membuat kita semangat belajar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih momen tertentu yang bikin kalian tuh ngerasa aku bersyukur banget nih bisa sekolah di sini? Oke, Nahla, ada nggak momen tertentu yang bikin kita saya bangga banget nih sekolah di sini gitu? Ada. Pertama sebelum saya SMP tuh pikiran saya tuh penuh
nanti itu bakal dapat teman nggak ya, gurunya bakal Oh. jahat nggak ya. Tapi Hmm. pas masuk sekolah sini ternyata temannya tuh baik, mau temenan semua, gurunya juga peduli, nggak galak. Eh, terus lingkungannya juga ramah, mendukung banget buat kita sebagai siswa-siswi. Itu aja sih. Itu aja. Oke, Vira. Aku juga setuju sama pendapat Kak Nahla tadi karena gurunya juga peduli banget sama kita. Teman-temannya juga baik-baik banget sama kita. Karena sebelum aku masuk sini tuh aku kayak overthinking gitu. Hmm. Kayak aku takut lingkungannya nanti kayak gimana, aku bakal jadi gimana. Tapi nyatanya setelah aku masuk sini, aku malah bangga banget sih karena semua siswa-siswa di sini tuh berprestasi banget, terus juga baik-baik banget. Sofi, bagaimana pengalamannya yang paling berkesan? Menurut saya itu bangga sekolah di sini. Hmm. Ini saya berbicara dari perspektif seorang siswi yang sudah kelas 3 Ya. itu guru-guru itu sangat peduli kita mau ke SMA mana. Jadi kita diurusin, Pak. Eh, kita diberi bimbingan kalau mau ke SMA ini, ke SMA itu, dan juga kita tuh selalu diikut sertakan sama lomba yang sesuai dengan minat kita. Nah, jadi alhasil karena sesuai dengan minat, eh, menang lomba, dapat prestasi, itu membuat saya bangga sama sekolah ini. Alhamdulillah guru-gurunya membimbing dengan sangat baik gitu. Oke. Keren banget ya cerita kalian itu jujur dan inspiratif banget. Benar, rasa bangga itu tumbuh karena pengalaman nyata, bukan cuma karena nama sekolahnya. Oke. Sekarang bayangin deh, ada adik kelas kalian yang lagi bingung mau daftar kemana. Kalau mereka lagi dengerin podcast ini, kira-kira nih, kalian itu mau bilang apa agar mereka yakin untuk gabung di sekolah kita? Oke, Sofi? Oke, pesan saya itu, kan ini masih pada SD ya, Pak? Iya, betul. Jangan takut sama SMP, karena nanti segala masalah pasti akan dibantu sama teman kamu dan juga sama guru kamu. Apalagi kalau kamu sekolahnya di HI, di mana gurunya ramah, lingkungannya mendukung, dan juga murid-murid di sini itu pada baik dan Baik, ramah ya. semua. Nah, ini aku juga setuju sama Kak Sofi. Kalian jangan takut buat masuk SMP HI karena lingkungannya benar-benar nyaman banget. Fasilitasnya juga menurut aku sudah lengkap ya. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu lagi buat bersekolah di HI. Nah, Pak? Ya pastinya setuju sama mereka berdua. HI ini keren banget. Eh, jadi nggak usah takut sama SMP karena saya baru kelas 2 ngerasa kayaknya SMP tuh bakal jadi momen terseru dibanding SD sama SMA. Karena kayak berada di tengah-tengah. Masih remaja. Nah, terus di sini juga kayak mereka bilang tadi temannya baik, gurunya peduli, terus lingkungannya juga ngedukung. Itu aja sih. Oke, luar biasa. Kata-kata kalian pasti bikin banyak calon siswa makin semangat buat gabung di sekolah kita. Dan yang pasti sekolah kita itu no bullying ya. Tidak ada Yaps, pembulian. betul, 100%. Nah, 100% tidak ada pembulian. Jadi kita merangkul semua anak-anak, kita bersahabat semua dengan anak-anaknya, dengan teman-teman ya. Tidak ada bully sama sekali. Oke. Oke. Nah, teman-teman, itu dia obrolan kita hari ini. Mungkin dari penonton ada yang mau bertanya, silakan di kolom komentar untuk narasumber kita yang Soli dan Suleha ini. Boleh di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Iya, ada. Boleh kalau ada yang ingin ditanyakan. Hah? Ya. Ini ada pertanyaan dari Mama Fitri. Mungkin Nah. boleh nanti dijawab oleh Ananda Sofi atau Kemira atau Nahla. Oke. Pertanyaannya. Mama Fitri, Pak, apa yang membedakan SMP Islam Harapan Ibu dengan SMP Islam lainnya? Sofi mungkin ya, boleh jawab ya. Selama hampir 3 tahun di sini, menurut saya yang paling membedakan itu adalah cara mendidiknya beserta juga lingkungannya. Yang pertama itu cara mendidiknya, ini kan sekolah Islam.
Nah, di sini itu kita dibimbing pelajaran agama Islam ini nggak cuma teori, cuman kita juga dibimbing gimana sih penerapannya secara sehari-hari gitu kan. Terus juga untuk lingkungannya, fasilitas di HI itu sudah sangat lengkap. Menurut saya segitu aja sih. Oke, untuk baik saya jawabannya. Jadi ini pertanyaannya langsung dijawab oleh pelakunya langsung yang sekolah di sini. Jadi kita tidak ada rekayasa gitu ya. Benar-benar dari hatinya langsung dari siswa-siswa tersebut. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, moderator? Cukup. Baik, Mama, Ayah Bunda, mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa ditanyakan kepada siswa-siswa kita, narasumber kita. Baik, Pak, ini pertanyaan lanjutan dari Mama Fitri. Kegiatan keislamannya ada apa saja yang pernah kalian lakukan di sini? Yang pertama itu ada ekskul MTQ dan juga apa sih? Kiroat ya, ekskul Tafiz. Nanti diajarin untuk membaca Al-Quran dengan nada. Nah, nadanya itu ada banyak ilmunya. Jadi nanti dengan gurunya akan diajarkan sesuai teori dan juga akan diterapkan cara membacanya. Nah, selain itu juga di HI ini kita setiap Kamis dan Jumat itu sholat duha bersama. Ya. Ada lagi kira-kira? Mungkin Bapak tambahan dikit ya. Tadi kita habis subuh berjamaah ya. Nah, iya, itu satu salah lagi. satu kegiatan kita yang positif ya. Yaitu Jumat Seberkah ya, Jumat Pak? Seberkah, jadi dilakukan tiap sebulan sekali, subuh berjamaah di sekolah kita. Jadi nanti itu siswa-siswi datang pas jam subuh, nanti sholat bersama sholat subuh, lalu setelah itu dilanjut dengan olahraga pagi bersama-sama. Ya, betul sekali. Nah, ada yang mau ditambahkan? Di sini juga untuk laki-laki nggak usah khawatir karena di Harapan Ibu udah ada masjid sendiri buat hari Jumat, sholat Betul. Jumat. Betul. Jadi nggak usah pikirin, aduh nanti sholat Jumatnya gimana ya? Karena di sini udah ada masjid sendiri di Harapan Ibu. Jadi kita sholatnya langsung di sini kalau setiap hari Jumat itu aja. Keren, keren, keren. Moderator, ada pertanyaan lanjutannya? Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Mama Talita Fernisa. Ya. Mohon izin sebelum ini agak panjang. Ya, boleh. Guys, kalau di Harapan Ibu, guru-guru telah memberikan perhatian one by one kepada masing-masing siswa sesuai minat dan bakat masing-masing. Menurut kalian, seberapa besar peran guru dan sekolah secara umum dalam pengembangan soft skill kalian, misalnya dalam project management, leadership, atau public speaking? Apakah lingkungan sekolah memastikan agar semua anak mendapat kesempatan yang merata? Bagaimana menurut kalian? Nih, jadi menurut saya guru-guru itu memanage-nya sangat bagus. Karena salah satu contohnya itu misal melatih public speaking. Guru-guru itu sudah ada planning. Jadi setiap Jumat itu nanti per kelas ada siswa-siswi yang akan pidato singkat. Nah, di pidato singkat ini mereka akan dilatih sama guru dan juga mereka dilatih public speaking-nya. Otomatis nanti kalau misalnya sudah keluar lingkungan, ikut lomba, siswa-siswi sudah bisa berbicara di depan umum. Nah, lalu juga salah satu contoh lainnya adalah ketika berorganisasi. Nah, misalnya siswa-siswi masuk OSIS. Di OSIS ini ada pembinanya. Nah, pembinanya ini akan selalu melihat perkembangan OSIS-nya itu gimana, perkembangan siswa-siswinya gimana. Nah, pembinanya ini juga selalu akan membantu siswa-siswi kalau ada masalah tertentu di OSIS. Ya, baik, Bapak tambahin mungkin dengan adanya wadah podcast ini juga membantu siswa-siswa untuk melatih public speaking mereka, keberanian mereka dalam berinteraksi. Jadi mereka tuh tidak ragu, tidak takut untuk mengungkapkan pendapat mereka gitu. Iya, benar. Jadi kita sekolah kita ini kita memberikan fasilitas kepada siswa-siswa dan ini podcastnya insya Allah akan berjalan setiap minggu dengan tema dan episode yang berbeda dan nanti narasumbernya bergantian
di rolling. Jadi kita fasilitasi mereka untuk belajar cara berinteraksi dengan orang tua, dengan halayak, dengan publik gitu ya. Oke. Satu hal lagi, selain public speaking, itu kan siswa-siswi minatnya banyak. Mulai dari seni atau hal-hal lain. Nah, di HI itu juga kalau kamu punya minat dan kamu kasih tahu ke guru bahwa kamu mau mengasah minat itu, pasti akan dibantu. Misalnya kamu suka menyanyi. Nah, nanti guru tersebut akan bilang, "Ya udah masuk vokal group." Nanti di situ kamu dilatih, tampil, ikut lomba dan berbagai macam lagi. Ya, oke. Terima keren. Vira, ada yang mau ditambahin? Jadi kan setiap mapel itu pasti dipilih 5 orang ya untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, menurut aku jadi setiap mapel itu pasti punya murid-muridnya sendiri. Nah, jadi tadi kan ada pertanyaan apakah semuanya terbagi rata gitu kan. Iya. Jadi menurut aku pasti akan Dari kebagian semua karena pasti kalian akan dipilih sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Ya, keren. Baik. Nala, Mungkin nggak ada ya, udah dijawab semua. udah jawab semua ya. Udah diborong semua ya sama. Nggak kebagian. Ya, oke. Baik, moderator, ada pertanyaan tambahan, lanjutan? Saat ini belum ada. Belum ada ya. Oke. Baik, jika tidak ada, mungkin cerita dari Sofi, Nahla, Kevira, kita belajar bahwa kebanggaan itu datang dari hal-hal sederhana. Dari teman yang sportif, guru yang peduli, suasana sekolah yang bikin kita berkembang jadi versi terbaik diri kita. Nah, terima kasih buat kalian bertiga udah sharing, udah cerita yang keren banget hari ini. Dan buat para penonton podcast kita, pendengar juga, semoga obrolan ini bisa ngasih gambaran betapa spesialnya sekolah tercinta kita ini. Nah, jangan lupa follow IG kita @SMP Harapan Ibu. Instagram kita ya @SMP Harapan Ibu. Oke. Baik, sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Saya Ferry Muhammad Anas, pamit dulu dan ingat, belajar, berkarya, dan bangga jadi bagian dari sekolah SMP Islam Harapan Ibu. SMP Islam Harapan Ibu, sip, keren, mantap. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tunggu kami di episode selanjutnya ya. Dah.